secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Secara umum, UNPAD tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di pelajaran. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan UNPAD secara umum. Kami sangat tertampar, makanya kami sangat mengutuk dan kalau perlu secara kriminal ya harus ditegakkan hukum. Pemirsa, Dokter Residen Anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Universitas Padjadjaran Priguna Anugrah Pratama memperkosa anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sadis. Tidak hanya satu, polisi menemukan 2 korban lain yang diduga diperkosa Priguna dengan modus yang sama. Dibius sebelum disetubuhi di lokasi yang sama. Belum kering luka dari berita pemerkosaan oleh dokter residen Priguna, beredar video seorang dokter kandungan Muhammad Syafril Firdaus melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. Satu persatu pasien korban Syafril Firdaus melapor. Polisi akhirnya menangkap dokter cabul ini. Sederet kasus ini membuka kembali ingatan kita atas kasus yang juga menodai dunia kedokteran Indonesia. Tahun 2024 lalu, peserta PPDS Universitas Diponegoro, dokter muda Aulia Risma Lestari, bunuh diri akibat perundungan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono tahun lalu pernah mengungkapkan tingginya laporan kasus perundungan dokter di universitas di seluruh Indonesia. Dari 1.000 laporan, 300 kasus terverifikasi sebagai praktik perundungan. Mengapa mental kriminal justru terjadi pada dokter yang seharusnya menyelamatkan? Bagaimana kita membersihkan noda hitam di dunia kedokteran? Inilah kontroversi selengkapnya. Jas putih itu ternoda. Bersama saya, Zilvia Iskak. Saya kira harus diberi sanksi tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang membiarkan. Ini kalau di rumah sakit kan banyak, pengawasannya kurang melekat ya. Harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi. Jadi Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut. Karena Wamena sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kanan saya sudah hadir Sekjen PB Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dr. TW Telogo Wismo Agung. Dr. TW, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Dr. Gigi Arianti Anaya. Dr. Arianti, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya di sebelah kiri saya ada ex-mahasiswa PPDS, Dr. Marcelius Patria Prabaniswara. Dr. Marcel, selamat malam. Juga sudah hadir ada anggota Ombudsman RI, Robertna Endi Jaweng. Pak Endi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Ketua Dokter Spesialis Forensik, Dr. Ade Firmansyah. Dr. Ade, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Sayangnya kita hadir di sini untuk membahas sesuatu yang sangat tidak menyenangkan untuk dunia medis kita dan untuk masyarakat kita. Ini adalah sebuah kepedihan. Saya harus tanya dulu ke Dr. Arianti. Dokter, setelah kasus pemerkosaan oleh Priguna, kemudian ada lagi kasus pelecehan seksual oleh Syafril, apa yang sudah dilakukan oleh KKI? Ya.
Tentunya dua kasus ini benar-benar membuat kita kaget ya, dan juga prihatin yang sangat mendalam. Karena tentunya sebagai dokter kita harus melayani masyarakat, tetapi kita menghadapi suatu fakta yang menyakitkan. Nah, tentunya kami dari Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI ya biasa disebut, kami ini tentunya harus melakukan langkah-langkah konkret. Karena tugas dari KKI berada di bawah langsung oleh Presiden ya, dan juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Tugas kami adalah menjamin kualitas dari pelayanan, menjaga kompetensi, serta menjaga etika profesi dari para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dan untuk itu tentunya kami juga memberikan surat tanda registrasi kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dianggap sudah kompeten untuk memberikan pelayanan, yang nantinya kemudian inilah dipakai untuk mendapatkan surat izin praktek untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, dengan dua kejadian ini, tentunya KKI harus membuat langkah-langkah yang konkret, yang transparan. Dan langkah cepat yang kami lakukan untuk melindungi masyarakat, karena kasus ini sudah jelas, sudah ada TSK ya dari pihak berwajib, maka kami dari KKI sudah mencabut STR dari dua dokter yang ada, dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, sehingga dengan pencabutan STR ini otomatis semua SIP dari para dua dokter ini sudah surat tanda registrasi, dan surat izin praktek. Ini artinya sudah mereka tidak bisa praktik lagi tidak selamanya. Iya. Mau itu di dalam negeri maupun di luar negeri sudah Iya. tidak bisa lagi ya. Tidak bisa. Oke, tadi dokter mengatakan bahwa salah satu tugas utama dari KKI, Konsil Kesehatan Indonesia, adalah menjaga etika profesi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pertanyaannya dokter, siapa sebetulnya yang paling berkewajiban untuk mengawasi etika dari para dokter ini? Karena ketika ini sudah terjadi, publik bertanya, pengawasannya bagaimana sih? Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Tentunya pada saat dokter ini akan selesai, mereka sudah dibekali ya apa-apa saja etika profesi yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka menjaga etik profesi, menjaga profesionalisme mereka. Tetapi tentunya di lapangan bisa saja hal-hal yang terjadi ya di lapangan, yang seperti kejadian yang ada di dua ini. Nah, ini adalah tentunya pengawasan ini harus dilakukan terutama di fasilitas pelayanan kesehatan di mana para tenaga medis dan tenaga kesehatan ini bekerja. Gitu. Artinya rumah sakit atau klinik tempat mereka bekerja yang harusnya mengawasi? Harus mengawasi, ya. Tentunya bekerja sama dengan KKI, bekerja sama dengan kolegium, dan juga adanya organisasi profesi dari setiap dokter ya, tenaga medis. Ini kita berkolaborasi, tetapi yang paling dekat itu adalah di Fasiankesnya. Oke, karena pada praktiknya untuk menjaga, mengawasi etika dari para dokter ini sehari-hari dengan jumlah yang begitu banyak, itu akan mustahil dilakukan oleh KKI. Jadi harus Faskesnya itu sendiri. Ya, betul. Oke, saya ingin tanya pendapat dari IDI, Dokter TW di sini. Dokter TW, orang mungkin masih belum paham ya ketika sekarang ada profesi organisasi, kita mengenal IDI, ada KKI, dan mungkin organisasi profesi kedokteran lainnya. Peran IDI ketika ada kasus seperti ini, dua dokter, mudah-mudahan tidak ada lagi. Itu apa yang dilakukan IDI? Apakah IDI juga bisa melakukan intervensi atau menindak tegas dokter atau bagaimana, dok? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya kasus ini masuk ke ranah pelanggaran etika. Tapi karena masuk sudah di pidana, maka secara hukum positif sudah menjadi ranahnya penegak hukum. Nah, IDI memiliki instrumen untuk penegakan etika itu. Kita memiliki MKEK, di mana salah satu tugasnya adalah menjaga kode etik perilaku dokter dalam pelayanan kesehatan, baik di Faskes, Pratama maupun lanjutan. Nah, selama ini IDI melakukan pengawalan etik itu melalui tahapan di cabang. Jadi di cabang ada MKEK, di wilayah ada MKEK, di PBID juga ada MKEK. Setiap kabupaten, provinsi, dan pusat.
MKEK, Majelis Ya, Majelis Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Oke. Nah, ini menjadi tugas yang paling berat adalah di cabang karena yang langsung bersentuhan dengan anggota. Di cabang melakukan pembinaan etik ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada saat dilakukan seminar-seminar pendidikan berkelanjutan, di setiap 2 materi klinis maka harus ada 1 materi etik. Yang kedua, pada saat permintaan rekomendasi izin praktek yang sekarang sudah tidak diberikan kewenangannya kepada ID, itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Maka setiap dokter yang akan meminta rekomendasi izin praktek akan dilakukan dulu namanya KRIP, Komite Rekomendasi Izin Praktek. Hasilnya surat rekomendasi. Di situ ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama pemeriksaan kesehatan, yang kedua kompetensi, ijazah, STR, dan sertifikat kompetensi. Yang ketiga adalah etika, apakah ada kasus pelanggaran selama 5 tahun kemarin. Kalau ada, pasti akan ada sanksi dulu. Tapi kalau tidak ada, maka 3 hal tersebut lolos, baru diterbitkan surat rekomendasi untuk mengurus SIP. SIP yang menerbitkan bukan ID, tapi pemerintah. Nah, sekarang kewenangan itu tidak diberikan lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. Jadi sekarang kewenangan itu ada di? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bukan pindah ke Kemenkes? Ya, kalau etik Kemenkes kan tidak bisa, karena yang memiliki kode etik itu profesi. Artinya yang memiliki ya organisasi profesi, bukan sekedar ID saja, tapi ada PPNI, ada P3I, dan seterusnya. Nah, sekarang yang awal itu tidak ada. Bukan berarti kami tidak melakukan, walaupun mandatori itu dicabut, kami secara moral masih tetap bertanggung jawab. Tapi di cabang kami masih melakukan, walaupun namanya bukan KRIP, tapi pembekalan. Nah, bedanya adalah kalau dulu ada kewajiban, mau tidak mau harus melalui organisasi profesi. Sekarang enggak. Seorang dokter mau melakukan perpanjangan SIP melalui aplikasi, tidak melibatkan organisasi profesi. Artinya ketika kami melakukan pembekalan, yang mau saja. Jadi tidak ada penilaian track record sebelumnya, begitu ya? Tapi nanti kita bahas ya, apakah sebetulnya implikasi dari Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 ini akhirnya mempengaruhi, akan ada ekses negatifnya untuk kasus-kasus seperti ini. Tapi saya pindah dulu, kita bicara soal sisi gelap dari dunia kedokteran kita. Dokter Ade, ternyata profesi dokter yang selama ini dikenal, orang yang biasanya menjadi dokter itu dikenal sebagai orang yang terdidik, terhormat, profesional, gitu ya. Tapi dengan adanya 2 kasus ini, sepertinya sekarang dokter itu tidak luput dari mental kriminal. Spesifiknya dalam 2 kasus ini adalah mental cabul. Banyak orang mengatakan ini dokter cabul. Pertanyaan saya, Dokter Ade, apa penyebab munculnya sisi gelap dokter ini? Ya, Mbak Sylvia, jadi kalau saya bisa sampaikan bahwa kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya karena profesinya dokter ataupun profesi apapun. Tapi pada 2 kasus ini memang yang menjadi sangat memprihatinkan memang karena kok pelakunya adalah dokter, dilakukan di Vaskes terhadap seseorang-orang yang memang seharusnya membutuhkan pertolongan, seharusnya dibantu. Ini yang menjadi sangat-sangat memprihatinkan. Dalam kedua kasus ini saya melihat ada perbedaan ya. Pada kasus yang di Hasan Sadikin saya melihat si korban bisa langsung speak up. Karena sedangkan pada kasus yang satu lagi yang dari di Garut, kita lihat setelah sekian lama baru viral. Nah, ini kita lihat kalau di dalam jurnal-jurnal kedokteran forensik, memang korban-korban itu memiliki waktu yang cukup lama untuk kemudian dia baru bisa untuk speak up, melaporkan kasusnya ke polisian. Padahal kita tahu dalam penanganan forensik klinik, bukti itu sangat penting. Semakin cepat, semakin baik. Pada kasus Hasan Sadikin kita lihat langsung speak up, langsung ditangani, langsung kena. Pada kasus yang di sebelumnya juga kita lihat
untungnya ada rekaman CCTV dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di sini pembuktian itu ada segitiga. Satu, kita pemeriksaan forensik. Untuk korban hidup kita sebut sebagai forensik klinik, untuk korban mati patologi forensik. Kemudian ada pemeriksaan TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Nah, kadang-kadang di sini yang sulit adalah pada kasus kekerasan seksual itu sulit sekali mencari saksi. Nggak ada yang namanya orang memerkosa seseorang di tempat umum atau apapun. Jadi pasti saksi itu cuma dua, saksi pelaku dan saksi korban. Tinggal saksi korbannya baru datang setelah sekian lama karena memang kita sangat pahami orang yang memang benar-benar telah mengalami trauma seperti kekerasan seksual itu butuh waktu untuk dia bisa datang. Nah, saya di sini justru ingin mengencourage teman-teman siapapun yang menjadi korban baik itu kekerasan seksual ataupun jangan berpikir bahwa harus datang laporan ke polisi dulu. Datang saja ke Vaskes atau kita sebutnya sekarang adalah fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum untuk mendapatkan dua hal. Satu, aspek medis untuk treating penyakitnya, misalnya dia ada luka harus dijahit, harus diobati. Kedua adalah penanganan barang buktinya oleh forensik. Barang bukti di tubuh manusia itu sangat-sangat rentan. Kita beda waktu, memar yang tadinya warnanya merah, biru, ungu bisa hilang karena menyembuh. Bercak ejakulat yang tadinya ada di tubuh korban kekerasan seksual karena korbannya itu mandi dan segala macamnya hilang. Belum lagi sel-sel sperma yang ada di dalam itu pun juga kita tahu setelah 3 hari dia akan mati dan akan sulit lagi bahkan kita identifikasi DNA-nya. Jadi di sini siapapun harus bisa speak up. Nah, kenapa saya bilang langsung datang? Karena nanti dokter atau tenaga medis yang menangani korban yang sesuai diduga merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual, maka tenaga medis dan tenaga kesehatan itu memiliki kewajiban untuk melaporkannya ke UPT DPPA, Dinsos maupun kepolisian. Jadi jangan berpikir aduh nanti ke polisi saya akan takut ketemu misalnya. Mungkin dia merasa demikian atau takut bercerita. Segera datang ke Fasiandokum, kita periksa dulu. Karena kita pasti akan melaporkan. Siapapun tenaga medis atau tenaga kesehatan di Undang-Undang 12 2022 tentang TPKS, dia wajib melaporkan bila menemui kasus-kasus tersebut. Iya. Akhirnya dengan adanya 2 kasus ini semakin bermunculan korban-korban yang speak up. Mungkin belum ke mendatangi tenaga kesehatan atau belum ke polisi, tapi mereka sudah curhat di media sosial. Dan itu akhirnya viral. Nah, apakah nanti kasus-kasus serupa akan bermunculan? Dan ketika itu bermunculan berarti kan akan semakin membuka boroknya dunia kedokteran kita. Pertanyaannya, Pak Endi dan juga Dr. Marcel, nanti saya ke Anda setelah jeda. Tadi dari Dokter KKI mengatakan tanggung jawabnya itu sebetulnya atau pengawasan itu sebetulnya ada di Vaskesnya langsung. Dengan ada 2 kasus ini, apakah kita bisa mengatakan tidak mungkin dari pihak rumah sakit atau pihak klinik tempat dokter bekerja itu tidak melakukan pelanggaran SOP? Apakah pasti ada kesalahan yang juga dilakukan oleh tempat mereka bekerja? Sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.